pagi anak-anak, salam sehat dan semangat belajar di rumah. Walau dalam keadaan pandemi corona saat ini, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar dan menyenangkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Setelah selesai pembelajaran, diharapkan kalian bisa 1. Mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. 2. Kalian bisa menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, membuat brosur berdasarkan brosur yang baik dengan menarik. Yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca. Baiklah anak-anak, kita mulai. Sebelum kita mulai, silahkan siapkan buku siswa dan alat tulis kalian terlebih dahulu. Pada kesempatan pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal apa itu globalisasi, anak-anak. Pintar. Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses mendunia, seakan tidak terpisah lagi oleh batas dan wilayah. Selain itu, dengan adanya globalisasi dapat memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya di pembelajaran 2 tentang Mangsamat? Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini, siapa yang tak kenal Mangsamat, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang, kerja keras Mangsamat patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mangsamat hanyalah seorang penjajal sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajalkan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal. Apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajalkan, Mangsamat pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mangsamat miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal, Mangsamat hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mangsamat mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu
begitu seterusnya. Hingga satu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Bagus kalau kalian masih ingat. Dalam teks tersebut dijelaskan seorang mangsamat pengrajin sandal kulit dari Garut yang bisa menembus dunia. Karena kegigihannya dan kesuksesannya, beliau sering diundang menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Usaha sandal kulit Garutnya tadi juga dapat mengharumkan nama baik bangsa Indonesia, memajukan perekonomian bangsa. Dalam teks tersebut juga ada contoh-contoh sikap yang patut diteladani dari seorang mangsamat, seperti bekerja keras, beliau tekun, pantang menyerah, ulet dan kreatif. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah memahami teks tersebut, silahkan nanti kalian kerjakan soal berikut. Soal pertama, apa dampak dari usaha mangsamat bagi warga di sekitarnya? Mengapa usaha mangsamat meningkatkan perekonomian warga? Soal yang ketiga, apa dampak dari usaha mangsamat terhadap bangsa Indonesia? Yang keempat, mengapa usaha mangsamat memperkuat perekonomian bangsa? Soal tadi bisa kalian lihat di buku siswa pada halaman 80 sampai 81 ya anak-anak, nomor 1 sampai 4. Globalisasi selain memberikan dampak positif pada cerita mangsamat tadi, ada juga dampak negatifnya ya anak-anak. Salah satunya yaitu maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Tahukah kalian apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Akibat penggunaan narkoba tadi bagi si pengguna biasanya akan menimbulkan penuaan dini, kerusakan sistem saraf, gangguan pernafasan, dan depresi. Dampak negatif terhadap keluarganya apa ya kira-kira? Biasanya akan mendatangkan malu bagi keluarganya dan mencemarkan nama baik keluarga. Coba anak-anak sekarang kalian buka buku siswa halaman 83. Bacalah teks yang berjudul Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba. Masyarakat ASEAN Bebas Narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatkannya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Sudah membacanya ya anak-anak? Bagus. Setelah kalian membaca semua, silahkan nanti kalian mengerjakan buku siswa halaman 84 nomor 1 sampai 4 ya. Pada pembelajaran di atas, kita sudah mempelajari dampak negatif dari globalisasi. Salah satunya tadi penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, untuk mencegah maraknya penggunaan narkoba, negara kita melakukan berbagai kerjasama untuk menangani masalah tersebut. Salah satunya anak-anak, salah satunya yaitu mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh brosur yang ada hubungannya dengan narkoba. Gambar yang pertama bertuliskan ciptakan
kehidupan bebas narkoba mulai dari rumah. Gambar yang kedua, jaga karir dan masa depanmu dari narkoba. Setelah kalian melihat dua contoh tadi, silahkan nanti kalian belajar membuat brosur yang menarik. Temanya tentang apa? Tentang ajakan tidak menggunakan narkoba. Adapun kriteria membuat brosur yang baik antara lain: 1. Umumnya memiliki pesan yang bersifat tunggal. Yang kedua, menarik dan mengambil perhatian masyarakat. Selanjutnya, biasanya dibuat secara jelas dengan desain yang menarik. Pada saat pembuatan brosur, perhatikan juga pilihan kata. Gunakanlah kata baku yang sesuai dengan PUB. PUB itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang kata baku, anak-anak? Pintar. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Ciri-ciri kata baku antara lain: yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang kedua, kata baku tidak dapat berubah setiap saat dan bukan bahasa percakapan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Yang keempat, kata baku tidak mempunyai arti yang rancu dan kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Halaman 93, teks bacaan yang berjudul "Mengapa Harus Hemat Listrik?" Sudah membacanya ya anak-anak? Bagus kalau kalian sudah membaca. Kemudian coba kalian amati kata yang dicetak miring. Contoh kalimat pertama: hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Kata butuhkan itu tidak baku. Kata bakunya adalah membutuhkan. Contoh kalimat kedua: tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Di kalimat kedua ada kata enggak. Kata enggak bukan kata baku. Kata bakunya tidak. Coba setelah membaca teks tadi, nanti kalian lanjutkan mencari kata lain yang tidak baku dalam bacaan teks tersebut. Kata yang tidak baku diubah menjadi kata baku dan dibuat dalam bentuk kalimat. Tugas kalian ada di buku siswa halaman 94. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kita sudah belajar tentang brosur yang baik. Kita sudah belajar kata baku dan tidak baku. Setelah mempelajari materi ini, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil, yang selanjutnya dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah anak-anak, sekian dulu video kali ini. Bu Guru harap anak-anak tetap belajar di rumah. Jangan lupa tugas tadi dikerjakan ya. Cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu berbakti kepada orang tua dan rajin beribadah. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.